صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala min yawmina hadha ila yawmil lahzah. Hadirin mukarramin, para asatidz, para hujjah, para aparatur pemerintah, wabil khusus panitia pelaksana acara santunan yatim, terutama Ketua BKM Mushola Al-Yasin beserta majelis taklimnya yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Pada malam hari ini bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana malam hari ini Allah masih memberi kesehatan yang sempurna kepada kita semua, diberikan panjang umur sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, dengan harapan mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadikan sababiah Allah panjangkan umur kita, Allah luaskan rizki kita yang halal dan barokah. Pun begitu pula mudah-mudahan ahli kubur kita semua selalu mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, di malam hari ini tepatlah kita telah memasuki 10 awal daripada bulan Muharram. Siang tadi kita berada di tanggal 10 Muharram, di mana bulan Muharram ini salah satu bulan yang Allah muliakan. Ada 4 bulan yang Allah muliakan. Dari 12 bulan di antaranya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang keempat bulan Rajab. Unik daripada bulan-bulan yang lain, di mana Allah muliakan bulan Muharram karena di dalam bulan Muharram sendiri terdapat ada yang namanya Hari Asyura. Kenapa dinamakan bulan Muharram? Karena Allah muliakan. Sebagian ulama berpendapat karena bulan itu diharamkan untuk peperangan, sehingga 4 bulan ini Allah muliakan. Dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 bulan berturut-turut. Namun yang terakhir 3 urutan ini yaitu ada di dalam bulan Muharram. Kenapa Allah muliakan di dalam bulan Muharram? Karena di dalamnya terdapat yang namanya Hari Asyura. Asyura itu berasal dari bahasa Arab asyara, yang artinya 10
10. Kita tidak berbicara angka 10 terlalu malam. Kalau berbicara angka 1 sama 0, 1 itu apa, 0 itu apa? 1 wujudul ilahiyah, wujudnya Allah Esa Wahdaniyah. Qul huwallah 0. Bakoknya Allah, kekalnya Allah Esa. Tapi makhluk itu panah itu hancur, mati, rusak, tidak ada nilainya. Sehingga dalam bulan 10 Muharram ini Allah muliakan. Di antaranya hari Asyura ini, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, man shoma yauma Asyura aqtahu Allahu ta'ala lahu thawaba asyara alati malakin. Kira-kira paham nggak ini? Nggak paham. Man soma yauma Asyura, siapa saja yang puasa di hari Asyura. Tadi siang puasa Asyura. Motor bapak-bapak makanya tukang ngisep kayaknya sama pas saya. Tapi ibu-ibu rata-rata kayaknya puasa. Siapa orang yang puasa di hari Asyura, aqtahullahu lahu sawaba asyara alafi malakin, Allah berikan pahalanya 10.000 pahalanya malaikat. 10.000, bukan 10 lagi. 10.000 pahalanya malaikat. Bayangkan. Bukan itu saja kata Rasul. Aqtahullahu ta'ala sawaba asyara alafi hajin wa mu'tamarin. Allah berikan pula pahala 10.000 orang haji dan umroh. Satu aja haji menunggunya lama. Benar? Ada yang 20 tahun, ada yang 25 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang setahun. Bukan produk. Kudu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru cepat. Hajinya haji badar paling cepat. Jadi ibu bapak kalau pengen hajinya cepat, innalillahi, langsung haji badar, murah lagi, 14 juta 15 juta langsung gelar haji. Ini puasa Asyura cuma 1 hari saja Allah berikan pahalanya 10.000 pahala orang haji dan umroh. Dan bukan itu saja kata Nabi, aqtahullahu ta'ala asyra alafi syahidin, diberi pahala 10.000 orang mati syahid. Jadi begitu besarnya hari Asyura yang ada di dalam bulan Muharram. Sehingga kata Nabi, fadli ayyami Asyura kafadli ayyami syahr. Utamanya hari di bulan itu adalah bulan Muharram, adalah hari Asyura. Sehingga sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, limadza faddalallahu
yauma asyura ala sairil ayyami. Kok bisa Rasul? Bulan yang ada di dalam bulan Muharram, hari Asyura ini dapat mengungguli daripada hari-hari yang lain. Apa kata Rasul? Fihi khalaqas samawati wal ardi. Di hari Asyura dulu Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ini secara tidak langsung bumi langit lagi ulang tahun hari ini. Hari Asyura, di mana hari itu Allah menciptakan langit dan bumi, wal jibala, dan gunung-gunung, wal bahar, dan lautan, sehingga bulan Asyura, di hari Asyura ini pantas Allah muliakan berada di dalam bulan Muharram. Sebagian pendapat berkata dinamakan Asyura karena 10 para nabi Allah muliakan dan Allah selamatkan. Di antaranya Nabi Adam alaihi salam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Di mana Nabi Musa ini diidolakan oleh kaum Yahudi. Sebaliknya kaum Nasrani mengidolakan Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, menemukan orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram. Nabi bertanya, kenapa engkau berpuasa di hari Asyura atau di tanggal 10 Muharram? Jawabnya orang Yahudi, ta'liman li Musa alaihi salam anjallahu min Fir'aun. Karena Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran namanya Raja Fir'aun. Allah berikan mukjizat Nabi Musa dengan mukjizat tongkatnya. Tongkatnya Nabi Musa bisa menjadi ular. Tongkatnya Nabi Musa dapat membelah lautan. Sehingga ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, idrib bi asaqal hajar. Hai Musa, pukullah itu laut dengan tongkat engkau, maka jadilah terbelah menjadi darah. Itu mukjizat yang Nabi yang Allah berikan untuk li'izazil adumi, untuk melemahkan, mengalahkan musuhnya para nabi. Tapi berbeda dengan mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizatnya Nabi Musa, mukjizatnya Nabi Ibrahim hanya ketika itu saja. Tidak istimrar, tidak langgeng. Berbeda dengan mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya mukjizat Al-Qur'an. Dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang ila yaumil qiyamah, itu Al-Qur'an dapat dirasakan. Benar. Itu bedanya mukjizat nabi-nabi terdahulu dengan nabi kita. Mukjizatnya Nabi Muhammad istimrar, terus menerus sampai hari kiamat. Begitu pula Allah menceritakan
Kepada Nabi Muhammad bagaimana ceritanya Nabi Nuh? Allah selamatkan dari banjir bandang, tepatnya yaitu di hari Asyura tanggal 10 Muharram. Nabi Musa membawa kaumnya beserta binatang-binatang, sampailah keselamatan Nabi Nuh, yaitu mendarat kapalnya di negara Turki, tepatnya di hari Asyura bulan Muharram. Nabi Nuh beserta kaumnya yang beriman selamat dari banjir bandang, tepatnya di hari Asyura. Setelah selamatnya Nabi Nuh beserta kaumnya, Nabi Nuh bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh puasa, Nabi Nuh bersedekah. Dengan demikian keberkahan yang Allah tumbuhkan kepada kaum Nabi Nuh itu Allah tambahkan dengan sebab kaumnya bersedekah. Buktinya sisa-sisa makanan yang dibawa di kapal dikumpulkan oleh Nabi Nuh. Tidak banyak, zahirnya tidak banyak, sisa namanya juga sisa. Bagaimana itu supaya makanan gandum, beras, roti, daun, sayur itu dikelola supaya kebagian. Bahasa cuma ada setengah karung, orangnya 100. Gandumnya hanya 1 kilo. Sedangkan kaumnya Nabi Nuh jumlah 100. Agar kebahagiaan semua dijadikanlah bubur. Dijadikan bubur. Dimasak, dicampur air dengan banyak. Namun di dalam sejarah itu Nabi Nuh tidak memberi garam. Tidak memberi garam. Jadilah bubur adem. Bubur sampai ajaran ini dibawa ke Indonesia, ke Nusantara, dibawa oleh para wali, dimulai dari Jawa Timur. Wali mengajarkan setiap tanggal 10 Muharram mengumpulkan siapa yang punya beras. Ada yang ngasih 11, ada yang ngasih 12, ada yang ngasih kacang-kacangan, ada yang ngasih gula, macam-macam. Diolah, dimasak menjadi bubur. Biar kebagian orang banyak, tuh beras diolah menjadi bubur. Sehubungan orang Jawa senangnya manis dikasih gula, sampai sekarang namanya gula Jawa. Gula orang Jawa senangnya manis. Bingung ini gula Jawa bagaimana caranya? Dijadikan satu dengan buburnya, jadilah bubur merah. Orang Jawa ngomongnya disebut bubur syukur. Dikasih sedekah, dibagi-bagikan tetangga, ini buburnya bubur syukur, karena diberikan disedekahkan pada hari Asyura sampai sekarang. Jadi tradisi sedekah di hari Asyura pahalanya besar sekali. Apalagi sedekahnya kepada orang yang puasa di hari Asyura. Kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang memberi sedekah dimakan oleh orang yang puasa, berbuka puasa di hari Asyura, seolah-olah memberi makan umat Nabi di kolam dunia ini. Punya kolak, punya lontong sayur, sedekah di hari Asyura dimakan buat buka puasa sama orang yang puasa Asyura, itu pahalanya seperti memberi makan seluruh umatnya Nabi Muhammad
Dari timur datang lagi ke Jawa Tengah, sama buburnya merah. Sampai lari-lari ke Jawa Barat. Orang Jawa Barat berbeda kulturnya dengan orang Jawa Tengah, Jawa Timur. Orang Jawa Barat senangnya asin gurih. Benar? Gak ada orang Jawa Barat senang manis. Dikelola itu dijadikan bubur, namanya bubur yang ada rasa asin. Ada sebagian masyarakat membawa ayam dipotong agar supaya ayamnya kebagian banyak, disuir-suir itu ayam, jadilah namanya bubur ayam. Dari bubur adem manis bubur ayam. Itu sejarahnya bubur. Tukang bubur juga belum tentu tahu itu sejarah bubur. Sampai terkenal di Jawa Barat bubur Cianjur, bukan bubur Surabaya, bukan bubur Semarang, bukan bubur Jogja. Yang terkenal bubur ayam itu Cianjur. Intinya keberkahan di dalam bulan Muharram. Ada kalanya dengan cara meningkatkan ibadah puasa, ada kalanya meningkatkan ibadah dengan sedekah. Ada satu lagi ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man massaha yadahu ala ra'si yatimin yauma asyra rafa'allahu lahu bi kulli sya'ratin darajatan. Siapa yang mengusap kepala anak yatim, di dalam tafsiran hadis ini rahmatan, mengusapnya dengan landasan rahmatan. Apa itu rahmatan? Kasih sayang. Tidak cukup sayang doang, harus ada ngasih. Kasih disayang, bukan hanya disayang saja, harus kasih. Karena itu landasan dari mulai zaman Nabi Adam sampai kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak bahaya. Siapa yang mengusap rambut kepala anak yatim dengan landasan rahmatan, setiap satu helai rambut yang diusapnya maka Allah angkat derajatnya. Bayangkan telapak tangan kita usap rambut anak yatim, kira-kira bisa kehitung kata kita? Tinggal itu rambut anak yatim. Usap juga ada ilmunya. Nggak mungkin kepala anak yatim dikuyak-kuyak sama kita. Benar? Usap yang benar kata Imam Nawawi di dalam sarah kitab Jami Shaghir, Al-Munawi menerangkan ala qadami min a'la ila qadami dari kubur ke depan belakang. Orang kalau rasa sayang begini apa begini? Orang kalau pakai ilmu indah, kalau jajal-jajal nggak pakai ilmu, dikasih batu split satu kol bingung. Ini batu mau dijadiin apaan sama saya? Karena saya nggak punya semen, nggak punya pasir, bingung. Dikasih batu split satu kol bingung. Coba kalau yang punya ilmu, ini batu saya angkat di depan rumah saya biar nggak becek. Kalau pagi hari bisa dijadikan refleksi kaki saya. Itu yang paham ilmu. Yang nggak paham ilmu dikasih satu aja bingung. Satu split, batu split bingung. Dikasih satu kol bingung, dikasih satu bingung. Tapi yang punya ilmu bisa bermanfaat satu split.
satu bisa bermanfaat karena ilmu. Dibawa ke Bogor, dibawa ke Tanah Abang, pengen buang hajat, tuh batu dijamin. Batu, kalau kamu buang air besar, saya juga buang air besar. Dimasukin di kantongin, nggak jadi seperti karena punya ilmu. Jadi segala sesuatu harus dilandasi dengan ilmu. Jadi dari mengusap rambut kepala anaknya itu dari sini. Baca doanya, Jabbarallahu lakal yumna, Jabbarallahu laka yutma, wa ja'alaka khalafan min abdi. Ya Allah, mudah-mudahan engkau yatimnya ditutupi oleh Allah dan engkau menjadi pengganti bapak engkau nanti. Itu doa usap kepala rambut anak yatim. Intinya apa? Di dalam bulan Muharram, tradisi kultur orang Indonesia, hari Asyura dijadikan hari kasih sayang, yaitu dengan melambangkan santunan anak yatim. Tujuannya apa? Agar mendapatkan keberkahan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita puasa, di samping kita istighfar, di samping itu kita bersedekah, membantu kepada kaum duafa, membantu meringankan terhadap anak yatim. Janjinya Nabi, man domma yatiman min baini muslimin ila ta'ami wa syarabi aujaballahu hatta yughniyallahu aujaballahu, maka Allah menetapkan lahu baginya masuk ke dalam surga al-batah pasti. Siapa yang menaungi, mengasihani, merawat anak yatim sampai dia cukup, kata Nabi, aujaballahu, maka Allah sudah memastikan dia masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan para donatur kita, para pengurus, para panitia santunan yatim, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah berikan rizkinya yang tambah-tambah, rizki yang halal dan barokah. Mudah-mudahan semuanya kita yang berada di sini, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di baru pembukaan doang yatim ini. Belum mati belum. Udah. Saya kalau sebelumnya ya udah. Kalau dulu ya dulu. Tutup kata Imam Ali radhiyallahu anhu, laisal yatim man mata waliduhu, balil yatim man laisal adab waliduhu. Bukanlah dikatakan orang yatim itu yang wafat bapaknya, akan tetapi hakikatnya yatim orang nggak punya adab, nggak punya ilmu. Jadi bukan yatim. Kata Sayyidina Ali, bukan saya. Sebenarnya yatim itu adalah orang nggak punya adab, nggak punya ilmu. Tadi sedikit saja saya kasih contoh orang nggak punya ilmu. Dengan acara ini, selain kita memberi, berbagi apa yang menjadi rezeki kita, mudah-mudahan Allah berkahkan kepada kita, Allah berikan keberkahan kepada keluarga kita. Mudah-mudahan Allah jadikan keturunan kita keturunan yang soleh solihah. Amin ya Rabb.
Intinya apa? Allah berikan pelajaran buat kita, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayhi. Orang tua kita telah mengandung kita selama 9 bulan. Taruhannya nyawa ketika kita keluar. Susah payah mengandung kita selama 9 bulan. Setelah kita keluar, Allah memesan kepada kita, anis kurli, syukurlah kamu kepada Allah. Jalannya syukur kepada Allah, ibadah kepada Allah. Sholat 5 waktu kerjakan, zakat kerjakan, puasa Ramadan kerjakan, haji jika mampu. Tapi jangan lupa pula kamu syukur kepada orang tuamu yang telah melahirkanmu, kata Allah. Bagaimana caranya kita syukur kepada orang tua kita? Sekurang-kurangnya sehari semalam sama dengan kita melakukan sholat 5 waktu. Setelah selesai sholat fardu, doakan orang tua kita. Enggak panjang-panjang doanya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lebih cakep kita bayangkan raut wajahnya orang tua kita semasa hidup. Ketika kita membaca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani, itu wajah orang tua kita kebayang. Apa kata ulama? Itu melihat orang tua, mengingat wajahnya orang tua ketika kita berdoa, sama pahalanya ibadah haji dan umroh diterima. Berarti kalau sehari semalam 5 waktu, 5 kali ngangkat tangan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, berarti 5 kali haji dan umroh. Pahala yang kita dapat. Buah hasil pada malam hari ini, syukur kita kepada orang tua kita. Doakan orang tua kita. Jangan ribut minta rezeki kepada Allah, tapi lupa doa sama orang tua. Nggak bakalan Allah memberi yang berkah. Kepengen keberkahan keridhaan Allah, ridha Allah fi ridhal walidayni wa suhtullah fi suhtil walidayni. Ridha Allah terdapat pada orang tua. Murkanya Allah pun